Mari kita lihat, kita juga sudah pernah diajarkan tentang siklus ini. Ini adalah siklus penciptaan semesta raya. Ini dibagi di dalam satu masa kalpa. Satu kalpa itu 129.600 tahun. Kemudian setiap satu masa itu adalah 10.800 tahun. Dari masa Tzu sampai masa Chou itu Big Bang. Dunia itu terjadi dan terjadilah pembukaan langit. Dari masa Chou ke Yin itu adalah pembentukan bumi. Kemudian berikutnya adalah 10.800 tahun lagi manusia dilahirkan. Termasuk di sini adalah roh suci juga datang ke dunia ini. Dan kemudian masa berikutnya adalah peradaban manusia. Kemudian diutuslah 10 Buddha untuk membantu dunia ini. Kemudian masuk ke zaman berkembang, zaman kemakmuran, zaman kemunduran, kemudian masuk ke masa Yin kuat. Yin kuat itu adalah ketika puncak teknologi, di mana manusia akan menghancurkan manusia, di mana teknologi terlebih dahulu akan menghancurkan manusia, kemudian manusia sendiri yang akan menghancurkan manusia. Kemudian setelah manusia menghancurkan manusia, maka bumi hancur. Setelah bumi hancur, langit hancur. Kemudian kembali kepada Huntun, kosong. Setelah Huntun itu akan lahir lagi, akan terbentuk lagi evolusi semesta raya. Ini dinamakan satu siklus penciptaan atau disebut satu kalpa. Kalau Nanci Xian Ong beliau menyampaikan kepada kita bahwa kita sudah berevolusi di dunia ini selama 7 kalpa, mengikuti evolusi 7 kalpa dari semesta raya ini. Satu siklus penciptaan kali ini 60.800 tahun. Kan 10.800 dikalikan, jadi kita datangnya itu kurang lebih dari waktu masa manusia lahir atau masa peradaban manusia sampai kepada masa sekarang ini, masa kekacauan ini, kurang lebih ya 60.800 tahun lebih. Kita untuk kali ini. Kali ini kita bisa dapat Xiu Tao. Kali ini kita bisa mendapatkan kesempatan menyelesaikan, menghentikan, melepas seluruh karma kita kalau kita berkehendak. Kalau kita yakin, kalau kita percaya. Untuk supaya kita tidak lagi datang dalam tumimba lahir, kembali kepada alam abadi. Kalau tidak, kita tetap harus datang lagi. Kalau pembinaan kita dan pemahaman kita tidak sampai, kita tetap harus datang lagi. Para bijaksana yang Hoshie hormati, kalau kita dengar lagu yang tadi ditayangkan di depan, sesungguhnya kita bisa merasakan bagaimana kekhawatirannya Lao Tzu kita. Kadang kalau orang nggak mengerti akan mengatakan, masa Buddha itu lebay. Kok tiap kali nangis, kok tiap kali sedih kalau melihat kita. Bukan demikian. Karena kita sesat dan tidak mau sadar. Kita yang sudah dapatkan tahu, kita tersesat dan kita tidak mau mengenal, tidak mau mengakui diri sejati kita. Yang senantiasa kita akui itu adalah kita punya pici mauping, kita punya perangai dan kita punya kebiasaan buruk. Para bijaksana yang Hoshie hormati, pada siklus kekacauan semesta raya ini, semesta ini masuk kepada yin yang paling kuat. Masuk kepada yin yang paling kuat berarti dunia ini dikuasai oleh Raja Iblis, oleh marah. Makanya itu bencana dan kegilaan di dunia ini akan berantai, akan berurut terus. Kalau kita tidak kuat pembinaan kita pasti akan terseret ke sana. Kita pasti akan meluncur ke sana. Karena memang ini adalah siklus besar. Kita berada pada siklus yang paling sulit, siklus yang masa yang paling besar. Karenanya itu, tapi jangan khawatir juga karena kita sudah Qiu Tao, kita sudah mendapatkan Tao. Kita tinggal mengukuhkan langkah kita, menguatkan langkah kita. Maka kita bisa menyelamatkan diri kita bisa menyelamatkan orang lain, kita juga bisa kembali kepada kesempurnaan. Itu yang akan kita kejar pada kehidupan kali ini. Kemudian, para bijaksana yang Hoshie hormati, kita Qiu Tao itu kita terus-terusan tidak berhenti mendengarkan ceramah.
Dan kita tidak berhenti mendengarkan ceramah, sampai kadang-kadang mungkin kita berpikir ya, setelah 30 tahun saya Chiu Tao, setelah 30 tahun saya membina diri, manfaat besar apa yang saya dapat dari Chiu Tao dan Chiu Tao saya? Apakah benar-benar kita punya perangai dan kebiasaan buruk kita sudah hilangkan? Apakah kita benar-benar sudah punya keyakinan yang tidak tergoyahkan pada diri sejati kita? Kemudian Buddha mengatakan bahwa yang sejati itu tidak palsu. Kemudian yang palsu itu tidak bisa dianggap sejati. Kelihatannya kata-kata ini sangat simpel sekali, tetapi kalau kita paham, kata-kata inilah yang bisa membuat kita mencapai kebudahan. Kenapa? Karena yang sejati itu tidak palsu. Apa yang dimaksud dengan yang sejati itu tidak palsu? Tanpa roh suci kita, badan kita ini hanyalah tubuh palsu. Para bijaksana sekalian, misalnya mata kita ini bisa melihat, punya kemampuan bisa melihat. Tapi mata kita ini hanya satu benda. Di belakang dari mata kita yang bisa melihat dan kemudian bisa membedakan segalanya secara detail dan yang punya kemampuan observasi, kemampuan yang spontanitas untuk memahami segala keadaan yang kita lihat, itu adalah roh suci kita. Itu adalah kemampuan roh suci kita. Tetapi kita selalu terbatas hanya pada penglihatan kita, hanya pada indera kita saja yang kita kenal. Akhirnya apa? Oh, ini saya suka, ini saya tidak suka lihatnya. Ini saya senang, ini saya tidak senang. Ini saudara saya, ini bukan. Padahal kalau kita tahu bahwa di belakang dari mata kita yang bisa melihat ini, kemampuan bisa melihat ini, yang melaksanakan, yang mengadakan kemampuan ini adalah kapasitas dari roh suci kita. Karenanya itu, kalau roh suci kita tidak ada, satu detik saja mata kita nggak bisa lihat, walaupun dia tidak rusak. Karenanya itu kita lihat di rumah sakit itu ada juga yang dinamakan orang yang indera badannya itu tidak ada rusak sama sekali. Otaknya juga tidak ada rusak, tetapi dia sama sekali tidak bisa memfungsikan badannya. Itu karena kapasitasnya sudah sangat minim. Jadi yang sejati itu tidak palsu. Telinga kita duduk di sini, kita bisa mendengarkan suara yang di luar. Misalnya di luar dari rumah kita, ada mobil lewat, kita bisa dengar. Padahal kita tidak lihat. Telinga kita mendengar suara itu, kita langsung bisa mengobservasi, oh itu mobil. Telinga kita hanya bisa mendengar, telinga kita tidak punya kemampuan untuk tahu itu adalah mobil. Sama seperti mata kita bisa lihat, mata kita tidak bisa membedakan antara dia suka atau tidak suka. Karenanya itu di belakang dari kapasitas badan ini adalah diri sejati kita. Sekali lagi, tanpa diri sejati kita yang tidak lahir dan tidak mati, langgeng dan kekal abadi, tidak ada badan ini. Maka Buddha mengatakan bahwa yang palsu itu berubah-berubah, maka tidak bisa dianggap sejati. Sedangkan yang sejati itu tidak palsu. Kita udah 60.000 tahun kita tumimba lahir, dia tetap tidak berubah. Dia tetap adalah kapasitas sejati. Para bijaksana yang Hoshie hormati, apakah kita kali ini mengizinkan diri kita, mengizinkan kapasitas sejati kita untuk kita akui? Kalau iya, berarti kita kembali kepada yang sejati. Kalau tidak, berarti kita siap-siap tumimba lahir lagi, kemudian pada bencana yang paling menakutkan. Sebenarnya Nanci Lao Sien Ong beliau berwelasasi mengatakan, semoga saja pada kalpa yang ke-8 ini, para pembina berdiri di samping saya, bersama saya menyaksikan semesta raya ini kembali berevolusi. Jadi para bijaksana sekalian, jangan sampai kita yang ada di dalamnya, tetapi kita sudah mencapai kapasitas kita kembali pun, kita sudah kembali kepada kapasitas sejati kita. Maha Sesepuh Pai Shui Senti beliau berwelasasi mengatakan bahwa menceritakan Tao tidak lepas dari hati sejati. Mencapai akar bisa langsung mencapai Buddha. Tidak mencapai akar adalah pembinaan awam. Apa yang dimaksud dengan pembinaan awam? Pembinaan awam adalah adalah dharma pada umumnya. Adalah kayak pembelajaran. Seperti kita pengetahuan di sekolah, nggak ada bedanya. Tapi kalau kita mencapai akarnya, kita langsung tahu kepada kapasitas sejati kita. Itu bedanya luar biasa. Yang sejati
itulah yang harus kita pahami. Yang awam, pembinaan awam atau fa itu hanya jembatan. Hanya seperti jari yang menunjuk kepada bulan, tetapi bukanlah bulan. Bulan itu adalah bulan, jari itu adalah jari. Kita sering menganggap bahwa jari kita adalah bulan. Para bijaksana sekalian, kita selalu menganggap badan kita ini, perangai kita ini, kebiasaan buruk kita ini, sesou xiang xing shi, xinu ai le tan zhen shi, sesou xiang xing shi itu adalah bentuk, rupa, rasa, pendengaran, penciuman kita, kita anggap diri sejati kita, 5 indera kita. Bawah sadar kita juga anggap perangai kita, padahal itu karma kita. Perasaan kita andalkan 100%, padahal itu berubah-berubah. Pikiran kita andalkan, kita gunakan dengan maksimal. Harus seperti itu. Padahal itu juga berubah-berubah. Mari saat sekarang ini kita belajar melihat dengan jelas yang mana yang sejati, yang mana yang palsu. Jangan membiarkan kalau bahasanya Buddha ya, jangan membiarkan pencuri menjadi tuan. Kalau kita membiarkan pencuri jadi tuan, kita akan hancur. Maka kita lebih baik kita mengundang tuan rumah yang sebenarnya untuk keluar berperan. Maka pencurinya tidak akan berani ada di sana. Pencurinya akan patuh. Para bijaksana sekalian, pada dasarnya manusia itu adalah 3 maha atau 3 besar di semesta raya. Kenapa manusia salah satunya? Langit, bumi, manusia. Kenapa manusia salah satunya? Karena manusia terkoneksi dengan roh suci di seluruh semesta raya ini. Ada satu lagunya Lao Tzu yang sudah Hoshe terjemahkan, yaitu terima kasih kepada, kurang lebih intinya adalah terima kasih kepada roh suci kita. Karena dari situ baru Lao Tzu menjelaskan bahwa ternyata di bawah sadar kita, di alaise kita, itu tercatat sejarah dari 60.000 tahun kehidupan kita, karma kita. Dan kemudian ternyata roh suci kita ini selama 60.000 tahun dalam seluruh proses karma kita itu membantu dan mengikuti kita sampai saat sekarang ini. Enggak bisa lolos dari itu. Dan roh suci kita adalah salah satu dari 3 maha besar. Kita tentunya tidak bisa meragukannya. Namun kalau kita masih terjebak kepada lahir mati di dunia ini, kepada kepalsuan di dunia ini, kepada sebab karma di dunia ini, kepada tumimba lahir, kita kepada hal-hal duniawi, keserakahan terhadap 5 indera kita, maka otomatis kapasitas kita ini akan hilang. Lama-lama akan semakin berkurang, koneksinya itu akan tidak sampai. Ketika koneksinya tidak tersambung, makin berkurang, ya seperti cerita Hoshe di awal tadi. Akibatnya akan honnya akan ringan, po-nya itu akan buyar. Hun qing po san itu akan jadi apa? Yongbu cao shen. Selamanya itu sulit untuk bisa cao shen. Akan terus terlahir di dunia ini dalam masa yang tidak terhingga lamanya. Para bijaksana sekalian, kalau kita tentunya kita sering baca kitab Parita Sinjing. Ini adalah parita tersingkat yang dibuat oleh Buddha beliau. Buddha Sakyamuni beliau, tetapi adalah pembabaran Dharma yang paling lama oleh beliau. Jadi di dalamnya ada satu kata yaitu Kuan Zhi Zai Pusa. Kuan itu maksudnya melihat, tapi melihatnya bukan dengan mata kita, tapi melihat dengan kapasitas sejati kita, observasi dengan kapasitas sejati kita. Di Xian Kuan Qiao sana, Kuan pintu suci kita. Di dalam Xian Kuan Qiao kita ada Zhi Zai Pusa, ada koneksi kita dengan kita punya kapasitas sejati kita, Buddha di dalam diri kita yang sebenarnya juga adalah Zhi Zai Pusa. Ada yang menerjemahkan ini adalah Kuan ini adalah Kuan Shi Pusa. Ada yang menerjemahkan ada namanya Kuan Shi Zai Pusa, Bodhisattva Kuan Shi Zai. Bisa saja diterjemahkan seperti itu, tetapi tidak akan mendapatkan manfaat besar. Kalau kita mau mendapatkan manfaat besar, maka ini harus observasi pada bodhisattva di dalam diri kita sendiri.
melalui kapasitas sejati kita. Itu baru kita bisa masuk ke mohe. Mohe itu maha, maha sadar. Karena memang pada dasarnya salah satu dari kapasitas sejati kita adalah maha sadar. Para bijaksana yang khusyuk hormati, mungkin ini untuk pertama kalinya kita tahu bahwa kita punya cicai pusa. Di dalam diri kita, kita punya bodhisatwa yang leluasa, punya kebebasan. Kapasitas sejati kita, roh sejati kita, kalau kita kembali kepadanya, kalau kita kembali fokus kuan kepadanya, bukan fokus kepada alaise atau monaise kita. Alaise kita ada di lever ya, monaise kita ada di jantung. Kesadaran monaise kita ada di jantung. Pikiran kita itu adalah kesadaran pikiran, kesadaran senhun. Kalau yang di jantung namanya ciehun. Kalau di lever namanya linghun. Itu yang kalau linghun itu datangnya belakangan, ciehun datang duluan waktu lahir. Kemudian kalau meninggal linghun itu duluan, ciehun itu belakangan. Karenanya itu orang 49 hari itu rohnya itu belum bisa sempurna jadi satu. Linghunnya itu masih buyar, belum bisa menjadi sempurna, masih tidak terkoneksi. Jadi dalam 49 hari itu dia punya ciehun itu belum menyatu dengan dia punya linghun. Nah, karenanya itu kadang-kadang kalau orang di zaman dahulu, mereka itu kalau Buddha itu sangat memperhatikan hal ini. Mengatakan bahwa pemakaman itu tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan kurang dari 10 jam. Minimal harus 15 jam. Kalau kurang dari 10 jam, apapun yang kita lakukan pada jasadnya, dia berasa. Dia akan tahu. Kita bakar, dia akan terasa. Kita kubur, dia akan terasa. Kalau dia tidak punya kapasitas untuk melepas, itu adalah keterikatan. Itu adalah penderitaan yang akan membawa dia ke neraka.